Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang pengambilan keputusan dengan menggunakan intuisi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membandingkannya dengan pengambilan keputusan berdasarkan analisa keputusan. Masih ingat ya bagaimana cara pengambilan keputusan menggunakan intuisi? Nah, intuisi dengan analisa keputusan itu pada dasarnya dia tidak sama. Hanya saja kita masih menggunakan ketiga alat yang kita miliki, yaitu berupa kecerdasan, persepsi, dan falsafah untuk kemudian kita mengintegrasikannya dalam menentukan pilihan, informasi, preferensi, dan menentukan keputusan yang logis. Oke, di sini kita akan membreakdown tentang pengaruhnya atau kegunaannya dalam 4 aspek berikut. Yang pertama, pilihan. Dengan menggunakan kecerdasan dan kemampuan kita dalam melakukan kreativitas, maka harapannya kita dapat menentukan alternatif dengan spesifik dari suatu persoalan yang ada. Jadi dari situ kita juga bisa mengumpulkan informasi, kita membuat kreativitas untuk memilih alternatif mana yang terbaik, yang mana dapat dijabarkan secara kuantitatif. Yang kedua, dengan menggunakan ketiga aspek tersebut kita dapat menentukan atau membuat nilai kemungkinan, bahkan kita membuat model dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Di sini informasi dibedakan menjadi 2, yaitu informasi yang sifatnya tidak pasti, ya, informasi yang sifatnya tidak pasti. Di sini kita tetapkan besarnya nilai kemungkinan atau probability. Dan yang kedua, yang berkenaan dengan hubungannya yang terjadi dalam sistem yang dinyatakan sebagai model. Jadi informasi ini akan kita gunakan untuk membuat hubungan logis antara variabel-variabel yang kita libatkan dan membuat model matematisnya. Nah, kemudian preferensi. Ya, preferensi kita gunakan untuk menentukan mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, atau mana yang lebih menguntungkan bagi kita. Dan kemudian kita tetapkan besarnya nilai kemungkinannya berdasarkan informasi yang dimiliki. Nah, preferensi di sini meliputi beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Nah, preferensi itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Hasil ini sebenarnya berapa sih nilai lebihnya jika dibandingkan dengan hasil yang lainnya? Nah, gitu. Jadi, preferensi di sini meliputi ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek penetapan nilai, aspek preferensi waktu, dan preferensi terhadap resiko. Yang pertama, penetapan berdasarkan aspek berdasarkan penetapan nilai. Jadi di sini akan mencerminkan seberapa besar kita menghargai suatu hasil. Contohnya ini, apabila kita dalam keadaan sakit ya, di sini ada 2 alternatif. Apakah kita akan terapi tetapi sakit, tapi biayanya tidak begitu besar, atau apakah kita minum obat tidak sakit tetapi harganya sangat mahal. Nah, di sini yang akan menjadi pertanyaan adalah berapakah nilainya, berapakah harganya, berapakah perbandingannya, berapakah selisihnya, ya. Nah, di situ kita akan melihat kemampuan diri kita untuk memilih alternatif. Itu adalah pemilihan alternatif berdasarkan aspek penetapan nilai. Lalu yang kedua, aspek preferensi terhadap waktu. Apabila dalam kondisi sakit,
jika kita terapi, kita hanya butuh waktu 1 kali dalam setahun, tetapi sayangnya dalam 1 hari setelah terapi itu kita akan merasakan sakit. Ya, bagaimanapun yang namanya sakit, kalau 1 hari ya tetap tidak enak ya. Nah, kemudian alternatif yang kedua ada obat mujarab, yang mana tidak sakit, dan jika kita meminumnya dengan cara yang rutin, jadi tidak boleh putus, itu akan memberikan hasil yaitu sembuh. Tapi sayangnya obatnya sangat mahal. Nah, di sini preferensi waktu akan membuat kita menjadi bingung ya, mana yang perlu kita pilih berdasarkan waktu, tergantung. Yang ketiga adalah preferensi terhadap resiko. Nah, misalkan begini, Anda sedang berulang tahun hari ini, kemudian Anda diminta untuk memilih hadiah. Ada 2 alternatif di sini. Yang pertama, alternatif A, yaitu menebak gambar. Jika kamu menjawabnya benar, maka kamu akan mendapatkan 1 juta. Tapi jika salah, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Sedangkan alternatif yang kedua, langsung diberi hadiah tapi nilainya 300.000. Ayo, kamu pilih yang mana? Nah, yang keempat adalah membuat keputusan yang logis. Ya, di akhir sesi ini ujung-ujungnya adalah kita harus membuat keputusan yang logis. Jadi analisa keputusan itu harus menghasilkan sebuah keputusan yang logis, yang mana kita harus mengkolaborasikan ketiga alat yang kita miliki, yaitu berupa kecerdasan, persepsi, dan falsafah. Kemudian dengan kolaborasi alat tersebut kita akan membuat sebuah analisa keputusan, yaitu kita atau kita memastikan bahwa keputusan yang akan kita buat itu adalah keputusan yang berkualitas tinggi. Nah, dari situ kita juga mengumpulkan informasi untuk kemudian bisa melakukan perbaikan. Setelah kita melakukan perbaikan, kita sudah yakin ya bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, maka kita sebagai manusia biasa tidak bisa menentukan atau menetapkan bahwa hasilnya itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi setelah kita berusaha ya dengan kemampuan yang kita punya, kemudian melakukan analisis, kita serahkan semuanya hasil pada Yang Maha Kuasa ya. Tetap kembali kepada Yang Maha Kuasa, bahwa tetap kita berdoa, kita berharap bahwa apa yang kita usahakan akan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan kita atau yang terbaik menurut kita tentunya. Nah, begitu hasilnya keluar. Nah, kalau kita mendapatkan hasil yang bagus, maka kita akan merasakan senang, dan jika kebalikannya, maka mungkin kita akan merasakan sedih dan kita perlu melakukan introspeksi dan evaluasi. Nah, berikut adalah proses pengambilan keputusan menggunakan analisa keputusan. Coba kalian ingat lagi ya, pada pertemuan yang sebelumnya saya sudah menunjukkan ada bagan untuk pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Kita masih menggunakan lingkungan di sini ya. Karena memang kita berhadapan dengan lingkungan yang tidak pasti dan sebagainya, kita menggunakan alat-alat kita untuk menentukan pilihan, informasi, dan preferensi. Namun pada penggunaan analisa keputusan, yaitu penggunaan yang normatif, kita akan menentukan alternatif, penetapan kemungkinan, membuat struktur model, penetapan nilai, waktu, dan juga resiko. Dan di sini akan diuji sensitivitasnya, dan kemudian menggunakan logika kita membuat keputusan dan didapatkan hasil. Nah, itu adalah penjelasan mengenai analisa keputusan. Lalu ini ada sedikit tugas. Anda bisa menceritakan pengalaman Anda menggunakan intuisi dan juga membuat analisa keputusan. Nah, ceritakan ya sikap Anda dalam menerima hasil yang mungkin kurang sesuai dengan harapan Anda, dan apa langkah Anda selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.